kasusnya ini pasalnya banyak ya yang terkait gitu, dan memang cukup pelik juga kasusnya karena memang di sini yang dirugikan itu nominalnya sekitar 2,4 miliar. Merasa ditipu dan dirugikan hingga miliaran rupiah, YouTuber Magdalena melaporkan mantan asistennya, Kita Cinta Kintamani Akbar ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2021 lalu. Magdalena melaporkan Kita atas dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang hingga pemalsuan surat lantaran telah merugi hingga 2,4 miliar rupiah. Uang tersebut rupanya sebagian milik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memintanya untuk melakukan endorse dan sebagian lagi pendapatan miliknya hasil endorsement dari pihak UMKM. Magdalena mengaku baru mengetahui adanya endorse yang masuk untuknya melalui ponsel kerja yang dipegang oleh asistennya tersebut. Sementara dirinya tak pernah diberitahukan oleh asistennya tentang adanya endorse tersebut. Dan pada 31 Agustus 2021 lalu, Magdalena pun menjalani pemeriksaan pertamanya selama 10 jam oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Hari ini agendanya aku membuat BAP sudah dari jam 10 pagi tadi, ini udah mau 10 jam karena memang kasusnya cukup pelik. Ini mengenai kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan uang, pemalsuan surat, dan pencucian uang (TPPU) itu yang dilakukan oleh mantan pekerja aku, Kita Cinta Kintamani Akbar. Kalau ditanya jumlah pertanyaan banyak sekali ya, bisa dilihat aja dari jamnya aja udah panjang sekali. Tadi breaknya cuma 1 jam doang dari jam 10. Itu lama karena memang kasusnya ini pasalnya banyak ya yang terkait gitu, dan memang cukup pelik juga kasusnya karena memang di sini yang dirugikan itu nominalnya sekitar 2,4 miliar gitu, termasuk kerugian diri aku beserta dana dari para UMKM yang disalahgunakan. Ya, dan semuanya itu ini yang sangat disayangkan sih, karena memang di masa pandemi ini semua orang ya memang mengalami kesulitan. Tapi kan yang memang yang paling mengalami kesulitan juga pedagang-pedagang kecil ya, UMKM. Sangat disayangkan uang dana yang disalahgunakan itu banyak dari dana para UMKM ini. Malah saya mendapatkan HP admin, HP kerja, dan di situ saya bisa melakukan audit internal dan ditemukan ratusan penyelewengan klien. Iya betul. Jadi ada beberapa tindakan sih. Ada yang menjadi hak saya, hak atas kerja yang sudah saya kerjakan itu belum saya terima, itu satu. Kedua, itu dana dari klien ditransfer, dikirim ke rekening pribadi Cinta yang kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi dia, dan sama sekali belum saya kerjakan, belum ada laporan tanpa sepengetahuan saya. Untuk pasalnya sendiri, pasal pidananya itu ada pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan, lalu ada pasal 378 tentang penipuan, pasal 263 tentang pemalsuan surat, sama pasal 3 dan pasal 5 mengenai pencucian uang. Dan mungkin akan berkembang ya setelah nanti proses penyidikan juga. Magdalena merupakan seorang konten kreator dan naravlog kuliner yang terbiasa melakukan review makanan dengan porsi besar serta makanan pedas sejak 5 Oktober 2017. Magdalena dikenal sebagai Magdalena dan kini telah memiliki subscriber sebanyak 3,74 juta. Sementara itu, sang asisten yang diduga telah menipunya tersebut bekerja dengannya sejak 4 Juni 2020 lalu dan bertugas mengurus kerjasama Magdalena dengan sejumlah brand yang akan melakukan endorse. Setelah adanya aduan dari suatu brand, Magdalena mulai menelusuri permasalahan tersebut hingga akhirnya memecat asistennya tersebut pada April 2021, di mana masa kerja Kita seharusnya hingga 4 Mei 2021. Dan kini, Magdalena mengaku tak mengetahui di mana mantan asistennya tersebut berada lantaran tak memiliki itikat baik untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang disebabkan olehnya.
Jadi saya mengangkat si Gita Cintamani Akbar sebagai pekerja saya itu 4 Juni 2020. Selama masa kerja tersebut sebenarnya tidak ada aduan. Sampai akhirnya mulai dari Februari tahun 2021 itu saya mendapat aduan dari ada suatu brand yang mengatakan kalau dirinya itu belum menerima uangnya kembali. Padahal saya sendiri tidak pernah melakukan proses refund untuk selama bekerja sama dengan saya. Makanya saya melihat sepertinya ada penyelewengan nih gitu. Sampai akhirnya saya memutus hubungan kerja dengan Mbak Gita, saudari Gita, tertanggal 4 Mei 2021. Dan iya, karena saya ada keluhan kan, ada aduan dari klien dan saudari Gita tidak memberikan solusi apa-apa. Akhirnya saya waktu itu bulan April memutus hubungan kerja, di mana masa kerja efektifnya itu sampai 4 Mei 2021. Nah, makanya di 4 Mei itulah saya mendapatkan HP kerja, di mana itu menjadi alat bukti yang sangat kuat. Di sana saya bisa melihat surat-surat yang dipalsukan, penipuan dan sebagainya itu dari HP kerja itu semua. Kan banyak kan dari klien UMKM yang tidak dilaporkan ke saya, tanpa sepengetahuan saya ada endorsement dan Cinta sudah menerima uangnya. Akhirnya saya bisa mengetahui list nama para UMKM tersebut setelah saya mengumumkan kalau para UMKM yang merasa digelapkan uangnya dan belum menerima haknya itu bisa melaporkan ke email saya. Baru dari situlah banyak laporan ke email saya bahwa sekitar ada lumayan banyak lah, puluhan UMKM. Nggak ada, tidak ada. Tahu sekarang posisinya di mana? Nggak tahu juga. Laporan mungkin ada panggilan nanti mungkin atau gimana Kak? Kita nggak tahu sih, iya. Tapi dia ada itikat baik yang buat ngebantuin deh nyicil uangnya gitu, atau emang nggak ada sama sekali? Nggak ada, iya. Belum ada sampai saat ini, bukannya nggak ada ya. Enggak. Jadi setelah saya melakukan audit internal di bulan Mei, kan cukup lama ya, Mei sampai sekarang ya. Saya tuh melakukan kekeluargaan lah awalnya gitu, karena memang sebenarnya Gita Cinta ini teman dekat saya, umurnya masih muda gitu kan. Jadi saya pikir waktu itu tuh lebih kooperatif lah gitu kan, karena mungkin masih punya masa depan dan lainnya gitu. Tapi ternyata setelah saya minta pertanggungjawaban, anak ini tidak bisa memberikan pertanggungjawaban apapun karena uangnya sudah dipakai untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup mewah gitu. Jadi dari audit internal tersebut saya juga mungkin masih ada UMKM yang dananya mungkin masih digelapkan dan belum menerima haknya. Tolong langsung hubungi saya saja. Infonya ada di Instagram saya MG Dalena, di mana saya menempatkan email official saya yang bisa dijadikan untuk dana para UMKM ya yang tadi. Saya akan mengusahakan sebaik-baiknya tentunya, karena kan ini uang orang lain juga ya dan pengusaha kecil juga. Tapi saya di sini juga harus menghargai proses hukum yang ada dan tidak bisa mengambil tindakan sepihak. Gitu. Jadi kita lihat saja proses hukumnya, semoga berjalan dengan lancar dan bisa diproses adil-adilnya supaya tidak ada lagi orang yang memanfaatkan dana orang lain, terutama di masa pandemi seperti ini.